Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 kewarganegaraan R31 dengan mini project citizen yang berjudul meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan mengatasi masalah pembuangan sampah di jalur 2 UIN Raden Intan Lampung. Dari kelompok 2 tersebut kami beranggotakan yang pertama ada Adil Akbar, Bintang Aditya Pratama, Khairama Harlis, Dewangga Boy Pramli, Ilza Imalia Putri, Regina Atta Amadea, Randy Alexander Hutagalung, dan terakhir yaitu Zahra Andini. Selanjutnya masuk ke dalam latar belakang, kami persilahkan kepada Randy Alexander untuk membacakan. Oke, kami mempunyai latar belakang pembuangan sampah di jalur 2 UIN Rail. Dilihat makin memperhatikan, karena ketika melewati jalur tersebut, masyarakat akan terganggu oleh bau tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah yang dibuang di sepanjang jalan. Pembuangan sampah yang tidak tersedia dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, jika sampah tersebut serius terhadap lingkungan sekitar, gangguan terhadap ekosistem dapat berdampak jangka panjang terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, menyebabkan tampilan visual yang tidak menyenangkan dan kotor di sekitar jalur, memberikan kesan buruk bagi lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan yang menyebabkan penyebaran tanah, air, dan udara di sekitar area pembuangan sampah, pentingnya kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pada studi kesadaran dan perilaku ramah lingkungan mahasiswa di kampus, kesadaran lingkungan yang tertanam pada diri manusia berperan penting terhadap pembentukan sikap yang positif terhadap lingkungan hidup. Seseorang yang memiliki kesadaran lingkungan akan bersikap dan bertindak ke arah pengelolaan lingkungan yang baik. Kebijakan atau program yang dapat diterapkan. 1. Pengelolaan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan mempromosikan daur ulang. 2. Pendidikan dan kesadaran. Program pendidikan dan kampanye kesadaran membantu mengajarkan masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan dan program. 1. Ketidaksetujuan dan ketidakpedulian. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan kebijakan lingkungan atau tidak peduli dengan isu-isu lingkungan. 2. Keterbatasan sumber daya. Implementasi program memerlukan sumber daya finansial dan manusia yang cukup. 3. Ketidakstabilan politik. Perubahan pemerintahan dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu keberlangsungan program lingkungan. 4. Kesulitan mengubah kebiasaan. Mengubah perilaku masyarakat memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Di dalam pembahasan ini tentunya ada kebijakan yang harus dilakukan pemerintah jika sampah tidak terkelola dengan baik. Yaitu adalah kebijakan dengan sanksi dan denda. Yang kedua, pembatasan dan larangan. Ketiga, program pemulihan lingkungan. Keempat, kampanye pendidikan dan kesadaran. 5, pembentukan aliansi. Yang pertama, pendidikan karakter peduli lingkungan. Tentunya sendiri, pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, raga. Karakter juga dapat dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenai peduli dan mengintegrasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan yang baik. Diharapkan pendidikan karakter peduli lingkungan ini dapat diberlakukan setiap sekolah-sekolah agar anak-anak dapat membangun rasa peduli terhadap lingkungan sejak dini. Yang kedua adalah sanksi efektif. Sanksi efektif ini berupa pidana yang memiliki kelebihan tersendiri sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan alternatif yang lebih fleksibel dalam penegakan hukum. Yang kedua, pidana denda yang tidak menimbulkan stigma atau asap jahat bagi terpidana. Yang ketiga, dengan menjatuhkan pidana denda, negara yang akan mendapatkan pemasukan. Yang
Keempat, dapat memberikan efek jera yang sama dengan pidana penahanan tanpa mempengaruhi kehidupan sehari-hari secara drastis. Dalam pemberlakuan denda sebagai bentuk hukuman, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan seimbang dengan keparahan pelanggaran yang terjadi. Berarti jumlah denda yang ditetapkan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan kami persilakan kepada Bintang Aditya untuk membacakan. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapatkan yaitu yang pertama, pendidikan karakter peduli lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai positif terhadap lingkungan melalui pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Pendidikan karakter peduli lingkungan juga dapat mendorong tanggung jawab individu terhadap lingkungan, membentuk generasi muda yang ramah lingkungan. Yang kedua, penerapan sanksi efektif berupa pidana denda. Kebijakan ini melibatkan penerapan sanksi pidana berupa denda sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Pidana denda dipilih karena dianggap lebih fleksibel dan tidak menimbulkan stigma negatif seperti pidana penahanan. Kedua kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan positif dalam kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan di jalur 2 UIN Raden Intan Bandar Lampung. Pendidikan karakter lingkungan di sekolah-sekolah akan membantu menciptakan generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, sedangkan penerapan sanksi pidana denda akan memberikan tekanan hukum yang diperlukan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Dengan pendekatan kombinasi edukasi dan penegakan hukum, diharapkan masalah lingkungan di wilayah tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan. Berikut lampiran-lampiran dari wawancara serta dalam melakukan G-form. Next. Ini hasil-hasil nama-nama dan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan kepada narasumber. Baik, itu saja hasil dari Mini Citizen kelompok 2 R31 KWN. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.